Shalom saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan video, karena sudah cukup lama saya tidak pernah buat video lagi. Jadi biasanya dengan tulisan saya, tapi saat ini saya akan coba lagi dengan membuat video. Topik kita pada sore hari ini adalah mengenai pengampunan dosa. Setiap hari kalau kita berdoa, biasanya orang-orang percaya suka berdoa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kita dosa-dosa kita diampuni. Saudaraku, di zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel diperintahkan Allah di dalam Imamat 19 ayatnya yang 1 sampai yang kedua. Dikatakan di situ, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu yang kudus." Dan seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya, mereka selalu berbuat dosa. Dan bahkan mereka membuat Allah lain, membuat patung untuk disembah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Imamat 19 ayat 22, bagaimana bangsa Israel untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa. Kita bacakan Imamat 19 ayat yang ke-22. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi bangsa Israel apabila mereka melakukan dosa, mereka harus mengorbankan korban persembahan binatang, baik itu lembu atau domba, agar supaya melalui persembahan binatang ini, mereka mencurahkan darah binatang ini agar supaya dosa mereka bisa diampuni. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yesus pada saat dia mengajar, Yesus mengatakan, dia mengajarkan untuk mengampuni agar supaya kamu akan diampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 dikatakan di sini, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi Yesus mengajarkan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Saya akan baca juga di dalam Lukas 11 ayat 4. "Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Dan di dalam Matius 18 ayat 35, ini mengenai perumpamaan seorang raja dan seorang hamba yang diampuni segala hutangnya. Matius 18 ayat 35 dikatakan, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi Yesus mengajarkan untuk kita mengampuni dulu agar supaya kita diampuni oleh Bapa di sorga. Di sini juga di dalam Matius 9 ayat 2 dikatakan, "Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni.'" Nah, di sini juga Yesus melihat iman mereka. Mereka diampuni
karena Yesus melihat iman mereka yang begitu besar. Di dalam Lukas 7 ayat 48-50 juga di sini dikatakan, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi Yesus melihat iman perempuan ini dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Ada banyak lagi ayat Alkitab yang kita bisa lihat ya, di dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan di ayat yang lain juga dikatakan bahwa Yesus yang sering mengatakan dirinya sebagai anak manusia, dia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus, dia punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa umat atau manusia yang berdosa. Saudaraku, Yesus sebelum dia mati dan mempersembahkan tubuhnya, mengajarkan pengampunan dosa dengan mengampuni sesama. Dia melihat dan juga dia melihat iman mereka kepadanya. Dan tentu saja sebagai Allah, dia juga mempunyai kuasa untuk mengampuni umatnya yang berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menerima pengampunan dosa kita pada saat ini? Di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus berkata, darahnya ini adalah sebagai darah perjanjian yang akan dia tumpahkan, karena waktu itu Yesus belum mati, akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pada saat ini kita menerima pengampunan dosa adalah dengan kita percaya kan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya agar supaya kita yang percaya menerima pengampunan dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi di dalam hukum Taurat sudah dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Jadi darah itu adalah sangat penting di dalam hukum Taurat untuk mengampuni agar supaya kita kembali layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita ketahui di Perjanjian Lama bangsa Israel mengorbankan binatang sebagai persembahan mereka. Namun di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang mengatakan dia akan mempersembahkan tubuhnya dan darahnya sebagai persembahan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita umat manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudaraku, dia sudah mempersembahkan tubuhnya agar supaya kita dikuduskan sekali, hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi dia hanya mengorbankan semuanya itu sekali dan untuk selama-lamanya. Dan persembahannya itu adalah persembahan yang sempurna buat dosa-dosa kita. Ya, dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu
bahkan sekarang atau masa yang akan datang, dosa yang belum kita lakukan. Dia sudah mati untuk semua dosa-dosa kita. Saya tahu banyak orang yang nggak percaya dengan hal ini. Mereka yang mengejar kebenaran lewat perbuatan. Mereka pikir, oh Yesus cuma mati, cuma membayar dosa-dosa masa lalu kita. Oh kedepannya kita harus hidup kudus, jaga kudusan. Kalau nggak kita bisa kehilangan keselamatan. Itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena Yesus, darah Yesus begitu berharganya, sehingga bukan seperti darah domba yang hanya menghapus dosa mereka, dan tahun depan mereka harus balik lagi untuk mempersembahkan korban binatang. Tetapi darah Yesus bukan hanya membayar dosa-dosa masa lalu kita, tetapi bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, di mana ada dosa, di situ kasih karunia itu berlimpah-limpah. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa, saudaraku. Itu sering juga yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menerima kebenaran ini. Mereka bilang, oh kalau gitu bisa dong kita berbuat dosa terus, nggak apa-apa. Tidak seperti itu, saudara. Kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, tentu saja kita harus hidup di dalam kebenaran. Tapi sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi dosa itu tidak mempengaruhi lagi keselamatan kita. Karena keselamatan kita adalah roh dan jiwa kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita ini akan mati karena dosa. Tetapi siapa kita sesungguhnya itu bukan tubuh kita, tetapi siapa sesungguhnya itu adalah roh kita, jiwa kita. Jadi saudaraku, bahkan firman Tuhan katakan bahwa Dia sudah memisahkan tubuh dosa kita dari roh dan jiwa kita, agar supaya pada saat kita mati, tubuh kita mati, tapi roh kita, jiwa kita bersama-sama dengan Yesus di sorga. Saya akan lanjut lagi di dalam Kolose 1 ayat 14. Dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam pengorbanan darah Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa kita. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni engkau. Pengampunan Allah ada di dalam Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Lukas 1 ayat 27, pengampunan dosa adalah keselamatan umat Allah. Jadi saudaraku, di dalam Lukas 1 ayat 77 dikatakan untuk memberikan kepada umatnya, Ini pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi keselamatan itu berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Pada saat dosa kita diampuni, keselamatan itu berada di dalam kita sebagai umat-umat yang percaya. Jadi saudaraku, saat ini kita menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Allah bukan karena kita minta ampun atas dosa-dosa kita, namun karena kita percaya kepada Injil keselamatan kita. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita saat ini, yaitu Yesus mati untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Dia dikuburkan, Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 4, saudara bisa baca sendiri nanti. Inilah Injil keselamatan kita, orang-orang percaya. Saudaraku, kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.